Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Partai ini ditakdirkan lahir di tengah krisis global berlarut akibat pandemi COVID-19. Tapi kami justru datang berbagi mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Itu adalah perwujudan dari amanat para pendiri bangsa untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kami yakin mimpi besar itu akan menjadi sumber energi kolektif kita sebagai bangsa untuk mengejar ketertinggalan dan menutup jurang yang menganga lebar antara potensi yang sangat besar dengan pencapaian yang sangat kecil. Langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Berapa jarak antara mimpi besar itu dengan realitas kita hari ini? Untuk menempuh jarak itulah, kita harus merumuskan arah baru Indonesia sebagai peta jalan masa depan, mengkonsolidasi seluruh potensi kita dalam semangat kolaborasi, dan meledakkan kemampuan inovasi kita untuk menemukan terobosan-terobosan besar baru. Sebagai partai yang berasas Pancasila, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung bersama Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Indonesia untuk menciptakan gelombang sejarah baru menuju 5 besar dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman yang ada di sini? Tentunya sehat semua ya. Harapan saya sehat semua. Asal suara saya mungkin bisa didengar, Mas Imam? Jelas? Dengar, Bu. Jelas banget. Alhamdulillah sekali. Tentunya pada masa pandemi ini kita selaku pelaku UMKM sangat membutuhkan sekali tentang adanya ilmu-ilmu yang mana nantinya bisa menjadi kita naik kelas, menjadi produk kita tambah bagus, dan tentunya untuk pemasarannya sangat lebih luas, baik itu nasional maupun internasional. Itu yang diharapkan oleh para UMKM. Dan sini kebetulan untuk penggagas Yespreneur Indonesia, yaitu Coach Wulan, sangat peduli sekali pada para UMKM. Tentunya dengan adanya acara seperti ini sangat membantu sekali. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih kepada Coach Wulan yang sekarang sedang hadir di sini, yang mana ini sebagai idola saya, sebagai inspirasi saya, sebagai pendorong saya yang sangat tidak lelahnya walaupun masa pandemi, tapi beliau sangat peduli sekali, yang mana untuk para anggota yang tentunya sangat membutuhkan sekali pendampingan seperti Coach Wulan, yang tentunya para UMKM ini kan sangat perlu sekali dengan adanya branding, dengan adanya pemasaran, dengan adanya ilmu macam-macam yang nantinya bisa berkembang luas dan tentunya bisa membanggakan diri sendiri, baik itu diri sendiri, lingkungan maupun Indonesia tentunya, Coach Wulan.
Jadi pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada guru saya, suhu saya yang sangat tidak mengenal lelah, yang sangat tidak tidak henti-hentinya melakukan manuver-manuver yang untuk produk biar naik kelas seperti itu. Dan kepada Mas Imam yang pada pagi hari ini menyempatkan untuk berbagi ilmu biar Indonesia lebih kreatif tentunya. Tidak perlu panjang lebar, saya serahkan pada Coach Ulan untuk sekedar memberi motivasi untuk jalannya acara pada pagi hari ini. Monggo Coach. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir di acara Yespreneur kali ini yang kita sebut dengan cuan ya, chatting usaha naik kelas. Jadi kita chatting tapi sambil belajar gitu ya. Karena di masa pandemi ini memang kita harus membantu buat semua teman-teman ilmu-ilmunya yang punya knowledge ya, silakan share. Yang ingin menambah knowledge silakan bergabung. Jadi Yespreneur ini dibentuk dari bidang UMKM dan ekonomi keluarga Partai Gelora. Tujuannya hanya untuk pemberdayaan sebenarnya dan mengumpulkan semua teman-teman pelaku usaha untuk bisa membuat wadah dan berkumpul menjadi suatu komunitas. Karena sejatinya apabila kita memiliki komunitas khusus UMKM, pastinya kita menambah jaringan, kita menambah saudara, dan kita semakin kuat ya. Karena kalau kita usaha sendiri, terutama kalau UKM itu agak berat karena saingannya perusahaan-perusahaan atau usaha yang besar yang sudah besar. Kalau UKM memang harus bersatu. Jadi saya harap sih Yespreneur Madiun dan Yespreneur lain-lainnya yang ada di Jawa Timur kemudian bisa solid, kemudian bisa membentuk komunitas wadah UMKM yang besar gitu. Itu yang saya harapkan sebenarnya, sehingga pertama benefitnya itu adalah untuk diri sendiri, ya pelaku UKM sendiri menjadi lebih baik, maju, mendapat jaringan. Yang kedua, secara komunitas dia akan bisa berkembang, ya karena kalau sekarang banyak juga ya bantuan-bantuan pemerintah yang mengandalkan komunitas. Jadi daripada sendiri lebih baik berkomunitas. Terus yang ketiga juga tentunya ini tujuan yang paling mulia ya untuk sama-sama meningkatkan ekonomi kerakyatannya. Karena ini kan tujuan kita sih ya. Nah, justru ini yang nomor satu gitu, bahwa kita harus mensupport pemerintah agar Indonesia bisa bangkit gitu ekonominya. Nah, hari ini alhamdulillah ada Mas Iman nih, saya juga surprise ya Mas Iman memberikan ini. Mudah-mudahan nanti muncul nih Mas Iman yang lain di Jawa Timur ya, di Surabaya, dicolekin Mas Imam. Mas Imam, bukan Mas Imam. Oh, Imam. Imam. Mas Imam, jadi nanti dicolek tuh Banyuwangi, DPD-nya semuanya dicolekin supaya bareng gitu. Kita sama-sama memberikan ilmu. Ini kan sharing ilmu kan juga dapat pahala ya. Selain kita juga bisa menambah teman, menambah saudara dan lain-lain. Hari ini judulnya benchmarking ya. Saya juga penasaran ini membuat strategi bisnis melalui benchmarking. Kalau membaca judulnya aja mungkin kita sebelum memulai bisnis kita melihat pasar, kemudian kita melihat kompetitor ya, kemudian kita melihat kebutuhan-kebutuhan sehingga kita bisa pasti ingin melakukan bisnis seperti apa. Gitu ya, Pak Imam ya? Betul nggak nih? Betul. Ya. Oke. Jadi ya memang kalau bisnis itu kan dimulai dari keinginan kita ingin berbisnis, kemudian kita mencari ide kan gitu ya. Nah, mencari ide ini yang kita harus bisa benchmarking. Benchmarking itu bukan copy paste ya, kalau menurut saya sih. Justru ini bahasa yang positif yang untuk para pelaku usaha bisa
pelajari gitu. Ini benchmarking, ini keren nih bahasanya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi nih teman-teman, bersyukur kita sudah punya narsum keren dari Madiun, Mas Imam. Nanti Mas Imam akan terus-terusan nih, saya minta terus memberikan informasi nih Mas Imam. Bu Faida juga, ya, jadi Bu Faida jangan lupa, Bu Sita juga. Keren nih Jawa Timur ya, banyak banget trenernya. Oke, saya kira itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua teman-teman. Jangan lupa diajak teman-temannya masuk Yespreneur, dan yang punya ilmu lebih, monggo kita saling sharing gitu. Oke, terima kasih Bu Ani. Silahkan dimulai acaranya. Terima kasih Coach Wulan. Apa yang disampaikan Coach Wulan sangat menginspirasi sekali, sangat mengenal sekali tentunya bagi para pelaku usaha, yang membuat kami ini sangat semangat. Karena apa? Foundernya, penggagasnya itu semangatnya luar biasa, apalagi untuk anggota ya, menginspirasi sekali. Dikala masih sakit kemarin itu, Masya Allah, saya sampai nangis itu. Dan nangis itu bagaimana masih sempat memikirkan para UMKM. Jadi beliau saat itu sangat sakit sekali. Jadi saya terinspirasi. Mudah-mudahan kita doakan semua, semoga Coach Wulan tetap sehat. Jadi bisa apa yang diharapkan bisa sampai tuntas tentunya ya, sampai tuntas biar nanti tidak mempunyai ganjalan yang belum selesai atau belum usai. Beliau manuver beliau sampai nantinya semuanya naik kelas dan bisa merasakan semuanya tentunya seperti itu. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk kali ini, pemaparannya sangat bagus sekali, sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan kita semua bisa terinspirasi dan bisa naik kelas semua. Harapan saya seperti itu. Untuk kali ini teman-teman mungkin tidak intinya ingin mendengarkan atau ingin sesuatu yang disampaikan Mas Imam nanti bagaimana, seperti apa, tentunya sangat ditunggu-tunggu sekali. Nggak usah panjang lebar, monggo Mas Imam silahkan dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imaduddin Ifai, biasa dipanggil Imam atau Iman di Madiun dan oleh teman-teman. Saya di Madiun jadi pengurus Gelora sebagai sekretaris kota ya, sekretaris DPD Kota Madiun. Terus selain itu juga aktif di UMKM, selain pelaku juga sebagai pelaku UMKM juga. Alhamdulillah kemarin sudah ikut itu ya programnya Coach Wulan ya di HR Academy. Alhamdulillah sudah lulus jadi mentor UMKM. Semoga setelah ini bisa kontribusi lebih ya untuk mendampingi teman-teman UKM supaya usahanya bisa naik kelas. Gitu. Harapan saya seperti itu. Amin. Ya. Jadi sebagai prolog untuk materi pagi ini adalah seperti yang disinggung Coach Wulan tadi, benchmarking itu ya seperti itu sih. Jadi bukan copy paste, tapi melihat usaha lain yang sudah besar, yang sudah mapan, itu kemudian diterapkan di usaha kita yang masih berkembang. Ya. Karena kebanyakan pelaku UMKM itu ketika dia memulai usaha itu tidak disertai oleh riset yang dalam, riset yang banyak. Mereka hanya kebanyakan tuh bondo nekat ya, kalau istilah Surabaya ini bonek gitu ya. Yang penting saya punya produk, bikin produk, kemudian saya jualan gitu, laku nggak laku, pokoknya diurus nanti gitu ya. Kebanyakan begitu, bondo nekat aja. Kalaupun produknya bisa laku, itu kemudian muncul masalah, bagaimana sih supaya bisa meningkatkan penjualan produk saya itu lebih banyak gitu. Harus dibawa kemana usaha saya? Mau dijadiin apa sih? Nah, visi misinya itu nggak ada atau belum punya gitu ya. Bukannya nggak ada, belum punya mungkin, belum bikin. Bisnis plan-nya juga sama, belum bikin. Mau bikin tuh bukannya nggak bisa, tapi nggak tahu harus bagaimana, harus mulai gitu ya. Dan dengan cara benchmarking ini sebagai tools, sebagai alat untuk membantu pelaku UKM itu bisa bikin
tadi bisnis plan, visi dan misi, bisa mengetahui STP-nya, strategi, targeting, kemudian propositioning produknya, bisa melakukan branding produknya dengan baik gitu. Itu tujuannya dari benchmarking ya. Ya ini saya mulai dengan saya ambil quotes dari Elon Musk gitu ya, yang sekarang jadi orang terkaya sedunia ya kalau nggak salah ya, lewat Tesla dan SpaceX gitu ya. Jadi persisten tuh kekuatan tuh sangatlah penting ya. Jangan kita mudah menyerah kecuali kita dipaksa untuk menyerah gitu ya. Jadi ini saya ambil karena apa? Karena sekarang ini kita lagi terkena pandemi COVID, kemudian ada PPKM yang berjilid-jilid yang hitungan saya sudah 1 bulan lebih ya, dan teman-teman UKM tuh sudah banyak yang mengibarkan bendera putih istilahnya ya. Kalau kita lihat di sosial media itu ada meme lucu gitu ya, pakai bendera putih gitu ya, bukan bendera merah putih ya, tapi bendera putih tanda menyerah gitu ya. Ya, karena memang kondisinya memang lagi susah gitu ya. Jadi untuk meningkatkan semangat ya saya ambil ini deh quotes dari Elon Musk supaya teman-teman masih punya gigih untuk tetap berjuang gitu ya. Next, ini ya benchmarking itu apa sih? Ya kurang lebih seperti tadi ya. Kita mencari usaha lain yang sudah mapan, yang sudah besar untuk dijadikan contoh dan rujukan dalam mengembangkan usaha kita. Gitu. Itu benchmarking, bukan copy paste ya, bukan bukan istilahnya plagiat, tidak, tapi kita melihat usaha lain yang sudah mapan itu apa sih, siapa sih. Nah, kita contoh itu usahanya tuh kok bisa dia maju itu seperti apa gitu. Oke, next di slide selanjutnya. Ini saya contohkan sekarang lagi banyak orang jual ayam crispy ya, ayam crispy. Kan sekarang kalau di pinggir-pinggir jalan kelas UKM itu kebetulan banyak ya yang juga usaha gitu, yang dijual 4.000, 3.000 gitu ya. Ini kalau sekarang kita punya ayam crispy yang di kaki 5 gitu. Nah, usaha kita tuh mau dikemanakan gitu ya? Mau dijadikan apa? Sebesar apa sih ayam crispy? Apakah hanya sekedar buka lapak di kaki 5 saja di pinggir jalan ya, omsetnya ya hanya seperti itu gitu, ataukah harus membuka cabang yang banyak gitu, atau bagaimana gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang ini yang saya kasih tanda panah itu ada 2 contoh, misalnya yang satu KFC ya, usaha ayam goreng yang sudah mapan, yang sudah besar, cabangnya di mana-mana. Yang kedua misalnya ayam Laziza ya, atau ayam roket chicken ya roket chicken gitu ya. Laziza, roket chicken dan sebagainya lah ya yang punya outlet itu ya. Nah, itu. Jadi kita cari 2 usaha aja lah. 2 usaha aja yang sejenis dengan kita, tapi mereka yang sudah mapan gitu. Tapi segmennya berbeda gitu. Segmennya berbeda. Kalau KFC itu nanti dia segmennya ke middle up gitu. Kalau Laziza kan jadi ke middle end ya. Karena harganya lebih murah daripada KFC ya. Nah, kita yang sebagai main di low end ya, bagaimana cara meningkatkan menjadi middle end? Nah, kita bisa niru nih, bisa meniru usaha yang dilakukan oleh Rocket Chicken misalnya atau Laziza itu seperti apa, kayak begitu. Coba next Bu. Ya, jadi manfaatnya apa ya? Jadi gini, contohnya nih ya, saya pakai Laziza gitu ya. Jadi kalau saya contoh di Laziza, bisa punya gambaran yang lebih real untuk usaha saya di masa akan datang. Tidak harus mulai dari nol, ya. Tidak harus lagi dari nol, menyusun SOP, bikin resep misalnya, atau bikin brandingnya gitu ya. Tidak harus habiskan waktu untuk menyusun semua sendiri. Bisa ATM ya, amati tiru modifikasi, atau ada lagi yang baru ATP ya. ATP tahu kan ya, amati tiru plek gitu.
Ya, itu apa namanya, itu aja ya. Jadi nggak gitu. Kenapa kita perlu melakukan benchmarking? Ya misalnya kalau kita punya contoh, maka kita bisa tahu nih, kalau kita misalnya mau ngembangin usaha, punya outlet, nah outletnya itu seperti apa gitu. Yang dibutuhkan untuk kita outlet tuh ukuran berapa sih? Terus di mana sih saya harusnya buka outlet gitu. Nanti kalau sudah itu ya kita contoh aja lah Rocket Chicken atau Lazisa itu. Oke, rata-rata outletnya mereka ukuran misalnya nih 4x4 misalnya. 4x4 gitu. Sewa ruko di 4x4. Kemudian itu mereka bikin ada meja untuk kasir sama meja untuk order gitu ya. Di belakangnya kasir itu kan ada ini nih, ada temboknya ada gambar-gambar menunya kan, gede-gede gitu. Foto menunya dengan harganya, terus pakai paket, misalnya paket combo murah, combo hemat, yang ayamnya 2, ayamnya 1, ayamnya 3, atau sampai yang ada paket family yang ayamnya sampai 5 gitu kan. Nah, Ayam itu. jumbo. Nah, ayam jumbo gitu ya. Nah, itu yang kita bisa amati. Kita bisa tiru, kemudian kita bisa modifikasi sesuaikan dengan usaha kita. Gitu. Ya kan? Ya kan tidak harus sama plek ya, misalnya ukuran ayamnya, kalau yang di sana kenapa kok laku ya, harga misalnya satu paket 15.000 nih, 15.000 dapat ayam, nasi sama es teh misalnya, 15.000 di paketannya, ayamnya sebesar apa sih gitu. Kira-kira dengan ayam yang saya punya biasa jual itu, saya harus harus kekecilan apa kebesaran gitu ya. Nah, gitu misalnya. Porsi nasinya bentuknya kayak begini nih, nasinya dicetak di mangkok gitu, kemudian di wrap pakai kertas gitu kan, kayak biasanya itu, kemudian minumnya pakai cup yang dari kertas gitu ya, paper cup gitu. Kak, begitu ini harga 15.000 ya misalnya. Nah, itu yang kita bisa amati, bisa tiru, kita bisa modifikasi. Ya, modifikasinya bagaimana? Ya bisa dari bentuk ayamnya, ukuran ayamnya, bisa dari rasanya, bisa dari toppingnya. Sekarang kan lagi banyak topping ya, banyak kasih topping saus keju misalnya, atau pakai saus yang pedesan level 1 sampai level iblis gitu ya. Kan ada ya. Mayones. Ya, tambahin mayones misalnya. Nah, itu kita bisa modifikasi sesuai dengan produk kita, dan juga ini selera di lingkungan kita jualan gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi keuntungannya kita benchmark itu, kita bisa niru, bisa lihat gitu loh. Yang mereka yang sudah berhasil itu kayak begini. Nah, kalau saya bisa mau bikin, ya sudah, saya amati, tiru, modifikasi aja lah. Jadi nggak bikin dari nol lagi kan, nggak bikin konsep yang dari nol yang lebih susah. Misalnya nih, kebanyakan kan kita bingung ya, mau hire pegawai ini. Pegawai itu berapa orang sih yang diperlukan? Ya kita tanya aja, lihat aja, cari informasi. Rocket Chicken itu satu outletnya berapa orang sih yang kerja? Misalnya kokinya 1 atau kokinya 2, yang ininya pelayannya 2, berarti hanya 4 orang. Ya udah, saya 4 orang aja cari lah, kira-kira gitu. Jadi yang masak mungkin berapa, 2 orang atau 1 orang, sisanya yang untuk ini gitu. Nah, itu akan mempermudah kita untuk bisa juga menentukan budgetingnya, bisa menentukan STP produk kita ya, strategi targeting dan positioning kita sendiri gitu. Jadi itu yang saya bilang sebagai tools ya. Next, Bu Ani. Iya. Bagaimana caranya? Cara kita lakukan benchmarking itu yang pertama ya, pelajari dan pilih usaha yang jadi rujukan gitu ya. Kemudian buat peta rujukan, kemudian susun strateginya gitu. Next, Bu. Ini saya contohkan. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh usaha ya. Ada contoh A, contoh B gitu.
Ini yang satu toko A jual produknya ayam crispy, pizza, burger, ayam geprek gitu ya. Kemudian ayam-ayam lainnya misalnya. Segmennya dia menengah bawah, eh, itunya remaja sampai orang tua gitu. Sebarannya misalnya 10 lebih dari 10 outlet kota besar. Misalnya di tiap-tiap kabupaten ada punya minimal satu outlet gitu. Outletnya berupa bangunan, sewa di ruko atau sewa tempat di mall. Kemudian layanannya bagaimana? Layanannya ada bisa makan di tempat gitu. Dia menyediakan meja kursi untuk makan di tempat dan bisa untuk kirim melalui GoFood atau Grab atau yang lainnya gitu. Kemudian omsetnya apa aja, yaitu tadi jual ayam, jual pizza, jual berbagai macam minuman gitu ya. Kan ada yang minuman soda, minuman yang mungkin ada yang jual smoothies gitu ya, atau milkshake gitu ya. Kemudian ada bikin paket ulang tahun untuk anak-anak gitu. Kemudian promonya apa sih? Promonya dia lakukan di mana? Di media sosial, kemudian memberikan paket-paket, misalnya paket ayam hemat tadi, paket combo family, paket makan berdua hemat kayak gitu ya contohnya. Terus yang satunya lagi contoh B, outlet B itu ternyata dia hanya jual ayam crispy aja, nggak nyediakan pizza, nggak nyediakan burger, nggak nyediakan ayam geprek, nggak, hanya ayam crispy tok gitu. Nah, segmennya ternyata berbeda gitu. Mereka ambil segmen bawah yang low end ya, targetnya ya hanya remaja tuh, sampai orang tua. Jadi remaja itu mungkin kisaran anak-anak umur 14 tahun ya, 13-14 tahun sampai ke umur 30-an tahun misalnya. Sebaran outletnya bagaimana? Oh, ini lebih banyak, sebaran outletnya lebih banyak mungkin. Ternyata punya cabang lebih banyak. Di kecamatan pun ada ternyata, nggak hanya di kota besar aja, di kecamatan ada misalnya. Terus outletnya berupa apa? Ternyata ada yang berupa bangunan, ruko, ada yang berupa gerobak di pinggir jalan gitu. Terus layanannya bagaimana ya? Kebanyakan sih dibawa pulang karena tidak menyediakan untuk meja untuk dine in gitu ya. Kemudian omsetnya apa ya, dari ayam crispy aja, promonya di medsos. Nah, dari dua contoh ini ya kita pilih bisnis kita ini yang mana yang paling mendekati dulu. Apakah contoh B, apa contoh A gitu. Kalau misalnya dari secara kemampuan finansial, dari kemampuan SDM, kita hanya bisa mampu di seperti contoh B, ya sudah kita ambil yang dari contoh B aja dulu gitu. Untuk apa? Untuk memulainya dulu gitu loh. Aku contoh aja yang B lah, aja jualan ayam aja. Supaya apa? Mungkin biar targetnya fokus aja lah. Kalau ditambahin menu banyak-banyak nanti bingung yang pokoknya karena belum bisa, hanya bisa goreng ayam doang misalnya. Segmennya udah sama-sama lah, cari yang segmen bawah. Berarti harga misalnya satu ayam, satu paket hanya 10.000, udah ayam, nasi sama minum misalnya. Begitu. Jadi itu yang dengan membuat seperti ini, membuat tabel kayak begini, kita bisa tahu, bisa menentukan bisnis kita ini mau dibawa kemana, dan sekaligus juga bisa menentukan STP-nya kan, strateginya bagaimana itu, positioningnya ternyata ini hanya middle segmennya ternyata anak-anak, segmennya hamba orang tua misalnya, segmennya middle end, ada lagi yang middle up misalnya. Itu kita bisa tahu gitu loh jadinya. Jadi tidak lagi harus riset yang terlalu lama yang memakan waktu dan biaya. Next, Bu Ani. Ya, ini contohnya tadi ya. Tadi contoh tadi. Nah, bisnis saya misalnya. Oh, saya ambil contoh yang kayak B yang murah meriah ya. Segmennya sama gitu ya. Udah gitu aja. Jadi ini hanya tools saja untuk memudahkan kita ini yang biasanya kan pelaku UMKM kan kebanyakan dirjen ya, bukan owner ya statusnya, dirjen. Dirjen itu direwangi dewe, dikerjain sendiri gitu ya. Makanya namanya dirjen bukan owner. Jadi dari belanja itu ya sendiri, ke pasar sendiri gitu ya. Dari masak ya dilakukan sendiri, dari packing yang kita sendiri,
bikin stiker ya sendiri, posting jualan ya sendiri, itu namanya dirjen ya. Jadi kebanyakan pelaku-pelaku UKM yang masih seperti itu, yang belum punya SDM yang kuat, yang belum punya finansial yang kuat, itu ini bisa cara ini bisa diterapkan untuk ya memudahkan aja. Visi kita oke. Saya punya bayangan nih, usahaku itu mau tambah ke sana. Targetnya berapa tahun? Setahun depan deh. Sekarang ini saya mau ngumpulin uang dulu dengan cara kayak begini. Tahun depan saya mau nambah outlet, nambah gerobak misalnya, nambah orang, saya hire orang untuk masak, saya untuk jualan di outlet itu misalnya. Terus kemudian nambah misalnya selama ini ayam kita produksi sehari itu hanya katakanlah 50 potong gitu ya. Bisa saya mau nambah jadi 100 potong supaya lebih banyak gitu. Ini Bu Eri Vandela saya banget dirjen Bu ya. Gitu ya. Jadi ini sebagai tools saja, benchmarking itu sebagai tools untuk memudahkan kita sebagai pelaku UKM untuk biar tahu ininya, nyusun bisnis plan, bikin visi misi usaha, kemudian mencari strategi, mencari targeting, mencari positioning produk yang kita punyai, gitu, supaya kita punya gambaran yang jelas usaha kita itu ke depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, itu akan dibawa kemana, gitu. Intinya sih kesimpulannya seperti itu. Bagus sekali Mas Imam. Mudah-mudahan nanti bagi semua pelaku UMKM bisa mengamalkan atau menindaklanjuti dengan ilmunya Mas Imam nanti. Mudah-mudahan dengan ilmunya Mas Imam nanti kan bisa produk kita lebih meningkat lagi seperti itu. Di sini kita lanjutkan dengan betul, Bu. seksi seperti itu ya Mas Imam. Saya lanjutkan dengan seksi tanya jawab langsung. Silakan Pak Ida. Bu Aida, monggo. Dengan brand marketing itu bisnis kita bisa menjadi besar sekali Pak? Atau bedanya dengan Mitu itu apa ya? Gini Bu, kalau Mitu, kalau Ibu Mitu pasti Ibu dari farmasi ya Bu ya. Betul ya. Jadi gini Bu, ya benchmarking itu fungsinya adalah kita biar tahu membawa produk kita itu mau digedein sebesar apa gitu. Apakah itu bisa besar atau tidak tergantung dari yang melakukan Bu, ya kan? Kadangkala pelaku UKM itu tidak punya bayangan usahanya itu mau dikemanain gitu loh. Masalah utamanya di situ. Jadi bisnis plan-nya itu belum bikin juga STP juga belum tahu Bu, BMC ya. Apalagi BMC itu juga nggak tahu. Nah, mau bikin kan bingung, gimana sih caranya gitu ya. Caranya saya kasih tools dengan cara ini, benchmarking ini. Lebih gampang, lebih aplikasi gitu. Jadi langsung bisa diaplikasikan dengan melihat usaha yang sudah existing, yang sudah ada gitu. Itu sih Bu, tujuannya itu sih Bu sebenarnya. Bedanya dengan produk Mitu? Kalau produk Mitu kan begini Bu, kalau di farmasi kan itu kan isinya sama, namanya beda Bu ya. Betul ya. Kalau katakanlah kayak paracetamol, yang satu namanya Sanmol, yang satu Tempra, yang satu satu X, satu Panadol, itu kan gitu. Tapi isinya sama ya. Ya, tapi kan isinya sama, paracetamol. Tapi bedanya adalah di mana? Di kemasannya beda, di bentuknya beda, ada yang tablet, ada yang kapsul, ada yang sirup, ada yang granul gitu. Begitu kan, itu kan beda-beda Bu sebenarnya. Jadi kayak gitu. Jadi Mitu sama benchmarking bagaimana? Sebenarnya kan produk kita kan nggak ada yang original banget Bu ya sekarang ini. Nggak ada produk original yang banget. Sambal pecel pun kita dari dulu sampai sekarang kan ada ya. Dan sampai sekarang pun juga masih dibikin ya. Jadi kayak begitu sih. Menurut saya sih begitu. Hanya mungkin pemahaman di beda nama aja. Tapi sebenarnya ini konsepnya sama. Program itu benchmarking atau produk yang kita lakukan itu sama. Gitu. Terima kasih masukannya bagus buat saya. Mungkin
Mungkin ada lagi Mbak Faidah? Sudah cukup? Untuk selanjutnya mungkin yang mau bertanya silakan langsung. Ya. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa join lagi ke HR Academy setelah sekian lama off saya karena agak kurang enak badan. Yes, alhamdulillah ada siapa ya? Saya dari Bali, dari Esplendor Bali. Dan alhamdulillah hari ini bisa kita join. Tadi materinya keren banget Pak, materinya bagus banget. Ini Pak untuk benchmarking itu, saya ngelihatnya sih sebenarnya benchmarking itu kan mempermudah kita dalam memulai usaha gitu ya. Jadi tanpa harus meraba-raba, kita sudah ada gambaran kira-kira jadinya seperti apa usaha kita dan akan mau dibentuk seperti apa gitu kan. Cuma kalau saya lihat seiring jalan itu justru membuat usaha kita menjadi beragam, jadi kurang kreatif dan jadi mandek kreativitas gitu loh Pak. Kalau saya lihat sebenarnya karena terlalu dimudahkan dengan berbagai contoh ini, jadi kita jadinya kurang kreatif. Kalau menurut sampean mungkin bisa dikasih tips juga bagi teman-teman yang mau misalkan mencoba benchmarking tadi biar nggak mentok ke situ gitu loh, biar nggak biar nggak kreativitasnya biar nggak mandek di situ, karena saya lihat banyak banget kita yang usaha jamur crispy lah apa segala macam itu saya lihat it's nothing different, not much different, karena mereka yang terlalu gampang jiplak gitu loh Pak. Ya amati tiru plak tadi itu ATP Pak ya. Banyak banget yang mentok di situ Pak. Jadi jadinya ya kurang bisa bersaing ke depannya, dia tumbuhnya mandeknya ke situ aja. Ya, begini Pak Fian, kalau menurut saya begini. Ketika kita mulai, kita boleh melakukan benchmarking ya Pak ya, supaya usaha kita tidak terlalu kesulitan untuk ngembangin usaha gitu ya. Nah, ketika usaha kita sudah mulai establish, sudah mulai kelihatan nih omsetnya, sudah bisa bikin cabang outlet beberapa lah di tempat lain gitu ya. Nah, itu udah saatnya, kalau kita sudah mampu, udah saatnya kita menyewa SDM yang bisa untuk itu Pak, jadi ngembangkan di ya sekarang apa ya, di digital marketer ya istilahnya. Ya, iya seperti itu bisa dilakuin sebenarnya. Karena apa? Karena kalau kita masih berpatokan sendiri, kita ngerjakan sendiri, nah itu kelemahannya, kita nggak dapat masukan dari orang lain gitu ya. Nah, itu. Yang kedua, kita kan sekarang kan berkomunitas ya Pak ya. Lagi musimnya lagi berkomunitas nih. Komunitas jazzpreneur dari Bali, di Bali kan ada di Denpasar, ada di Karangasem, Gianyar gitu ya, di Badung misalnya. Nah, itu bisa saling biasanya kan ada tuh Pak ngobrol santai, ngobrol bisnis santai, atau ada bikin pelatihan-pelatihan atau brainstorming. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mengembangkan skill kita, Pak. Skill dan informasi, upgrade skill, upgrade informasi supaya dapat ide-ide baru nih. Ya, kayak gitu. Dulu saya ingat Pak, di Bali itu ada jamur crispy pertama itu Mushroom Factory ya, awal masuk itu. Karena saya beli franchise-nya, Pak. Saya jual di daerah mana tuh, di mall itu kalau nggak salah. Kemudian muncul Mr. Jack kalau nggak salah itu. Mr. Jack. Itu desainnya sama persis dengan Mushroom Factory. Warna sama gitu kan. Pakai jamur ini enoki, jamur tiram, pakai yang topping macam-macam gitu. Yang bedanya harganya doang, Pak. Harganya Mushroom Factory itu 15.000, dia 7.000 jualnya. Gitu, Pak. Itu saya ingat betul gitu. Jadi kreativitasnya jadi banyak yang stop di situ, banyak banget teman kita tuh kayak gitu, Pak. Iya. Saya lihat. Yang mandek di situ, Pak ya. Iya. Makanya seharusnya sih kalau kita dengan berkomunitas, kita sering sharing dengan yang lain, dengan komunitas lain, dengan teman-teman yang lain, itu sambil ini Pak ya, sambil bisa melakukan kunjungan bisnis lah Pak. Jadi kalau misalnya Bapak ini dari Bali nih,
datang ke Surabaya gitu ya, ketemu sama teman-teman entrepreneur Surabaya misalnya, atau di Jatim gitu. Ya itu Pak, sambil kunjungan bisnis Pak, dilihat kira-kira nih yang lagi trending apa nih, yang perlu diganti apanya, apa kemasannya kah, atau toppingnya kah diganti, atau pakai bahan baku lain kah. Misalnya awalnya jamur crispy, mungkin sekarang ditambahin pizza yang berbasis jamur, pizza jamur misalnya, ya kan? Atau roti jamur misalnya, atau nasi jamur gitu, dengan tidak menghilangkan jamurnya gitu ya. Seperti itu sih bisa Pak. Tapi ide itu bisa muncul apabila kita banyak berinteraksi dengan orang lain dan bisa melihat kondisi bisnis di luar Pak. Kalau kita hanya stuck di tempat kita aja, ya susah juga Pak ya. Jadi emang harus terus ide-ide kreatif baru Pak ya. ya. Harus tetap kreatif Betul, kita Pak. Pak Imam ya emang ya. Iya betul, iya harus Pak. Kan namanya hidup kan harus dinamis ya Pak ya. Nggak boleh statis ya. Jadi kayak beginilah. Kalau ada, saya sering baca tuh meme di Facebook gitu ya. Apa namanya, McD aja terusan jualan terus promosi. Masa usahamu yang masih kecil nggak mau promosi gitu kan? Ada ya, gitu ya. Sindiran-sindiran gitu ya di sosial media ya, muncul. Atau di TikTok tuh ya sering lagi banyak tuh bikin video gitu ya. Wong produk ini aja terus dia lakukan promosi di TV, di sosial media. Masa produkmu yang masih kecil masih malas untuk jualan gitu kan. Nah, seperti itu sih. Jadi kita harus terus berdinamis, terus untuk gerak terus gitu ya, mencari pulang-pulang baru gitu. Supaya karena kan selera customer itu kan bisa berubah ya Pak ya. Iya, bisa berubah. Itu Pak. Kira-kira kayak begitu Pak Fian. Sip, keren banget. Sip. Ini ada yang tanya nih di grup. Nah, saya mau sampaikan itu kalau benchmarking harus kreatif gitu ya. Caranya tadi salah satunya mengikuti tren-tren atau mengikuti komunitas dan sebagainya. Terus kalau SDM-nya belum mumpunin, jadi ada nggak sih urutannya gitu? Misalnya ikut di benchmarking, udah kemudian dapat usaha, kemudian kapan dia harus mulai berinovasi dan sebagainya. Ada nggak urut-urutannya, step-stepnya dan sebagainya gitu, ada nggak? Oh iya, ada kok, sebenarnya ada sih. Jadi mulai anggap aja nanti sebenarnya itu dikembalikan ke pelaku usahanya ya. Berapa lama dia mau menetapkan targetnya dia gitu. Kan dilihat dulu dari usahanya itu levelnya sudah seberapa gitu. Apakah sudah mending atau masih nol gitu atau bagaimana gitu. Nah nanti biasanya itu ada targetnya. Kita kalau misalnya didampingi oleh mentor itu lebih bagus lagi. Karena apa? Karena nanti akan bisa ditentuin kan, mentor bisa evaluasi kan tiap bulannya dari omset, dari jenis produknya, dari SDM-nya kan jadi evaluasi sehingga bisa ditentuin nih kira-kira dia bisa mulai naik level itu bisa cepat atau bisa lambat gitu. Nah, kalau misalnya bisa cepat, harusnya dengan benchmarking itu cukup 3 bulan itu sudah bisa naik level coach sebenarnya. Itu asalkan intinya dia bisa memenuhi punya istilahnya tuh punya SDM yang cukup, punya finansial yang cukup ya untuk upgrade usahanya gitu. Terus kalau benchmarking ini ada kekhususan nggak? Maksudnya gini, hanya boleh tiru satu sebagai produk kita, atau kita boleh banyak produk yang kita lihat sehingga kemudian timbul menjadi satu produk kita yang khas gitu. Benchmarkingnya cuma ke satu perusahaan besar itu atau cuma satu sumber aja atau bisa berbanyak hal? Iya, bisa dari banyak sumber. Saya tadi contohkan kan cukup dua ya. Tadi saya contohkan 2 sih. 2 ini kan segmennya beda. Kalau yang KFC tadi segmen yang atas,
middle up gitu. Yang kedua Rocket Chicken itu middle low kan, yang menengah bawah. Jadi saya bikin dua contoh ini kenapa untuk memudahkan kita mau dimauin di segmen yang mana. Kalau kita mau main di segmen yang middle up, yang atas bawah harus kita contoh yang KFC gitu. Tapi kalau kita mau main di yang segmen bawah, ya kita contoh yang tadi Rocket Chicken atau Laziza atau apapun lah itu ya yang itu. Nah, begitu sih. Nah, kalau misalnya ada 3 atau 4 ya nggak apa-apa, silahkan, nggak apa-apa. Karena kan kita kan begini, belum tentu usaha yang sudah mapan itu bisa punya kultur atau yang itu sama dengan usaha kita kan, yang sesuai gitu ya kan. Jadi kita bisa bilang, oh ya mungkin saya aku nambahin deh satu lagi misalnya ayam geprek asalam misalnya atau yang mana gitu ya, itu kita bisa juga dijadikan sebagai benchmarking juga gitu. Alhamdulillah pada hari ini temanya sangat menarik sekali. Bahkan di sini saya ucapkan terima kasih kepada Mas Fian yang sudah bisa bergabung lagi, memberi suatu gambaran atau memberi suatu paparan yang juga bisa menginspirasi tentunya bagi pelaku usaha kebanyakan seperti itu. Dan di sini saya ucapkan terima kasih sekali kepada Mas Iman atau Mas Imam. Itu Mas Iman kan versinya Posulan, kalau Mas Imam versinya saya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan segan-segan untuk Madiun, tentunya khususnya untuk Jawa Timur. Monggo kita bangkitkan untuk narasumber-narasumber ini biar semuanya Jawa Timur biar lebih kreatif lagi dengan adanya banyak sekali ilmu yang bisa kita serap pada acara seperti ini. Dan tentunya tak lupa pada Kosulan ya, yang tidak henti-hentinya sering sekali nyuwun sewu Kos ngomel-ngomel, sering sekali mengingatkan anggotanya, sering sekali memberikan masukan yang tidak segan-segannya, tidak lelahnya, itu membuat saya menjadi pinter, saya menjadi seperti ini, itu berkat Kosulan. Kami berdua ini Masya Allah seperti saudara, dari yang kemarin tidak tahu apa-apa, sekarang sudah tahu apa-apa berkat Kosulan, berkat ibu saya, yang mana hanya seorang wanita, beliaunya sangat bisa membangkitkan para UMKM seluruh Indonesia di sini. Dari Sabang sampai Merauke, seperti itu. Jadi harapan saya tentunya dengan adanya Yespreneur ini bisa berbagi, bisa berinovasi, bisa bersatu menuju Indonesia lebih kreatif lagi. Seperti itu. Amin. Dan mungkin Mas Iman ada salah satu yang bisa disampaikan untuk mengakhiri pertemuan kita, silakan. Ya, baik. Pesan saya adalah PPKM ini memang berat, COVID ini masih lama, jadi perjuangan kita juga masih akan lama ya, untuk supaya kembali normal. Nah, supaya kuat menghadapi kondisi new normal ini, sebaiknya ayo kita hadapi bersama gitu ya, bareng-bareng. Dengan cara Dengan cara ya kita saling silaturahmi, ikut saling mengenal satu sama yang lain ya, ikut gabung di komunitas yang bisa membantu kita bisa menaikkan level kita sebagai pribadi dan juga bisa menaikkan level usaha kita gitu ya. Jadi jangan hadapi pandemi ini sendiri, tapi hadapilah dengan bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain supaya semangat kita juga akan selalu tumbuh dalam menghadapi kondisi seperti sekarang ini. Gitu Coach. Bu Ani, dari saya terima kasih. Terima kasih Mas Iman. Mungkin Coach Sulan bisa menambahin untuk penutup kali ini biar lebih greget. Silakan Coach. Oke, terima kasih buat semua teman-teman Yespreneur yang sudah hadir, dan tidak lupa saya terima kasih kepada Narsum dan Bu Ani sebagai moderator. Ya, semoga kita ke depannya akan semakin solid ya Yespreneur ini. Intinya kita bersama-sama, berjuang bersama-sama untuk pemberdayaan dan tentunya juga untuk bisa membuat komunitas Yespreneur bisa lebih solid lagi. Makanya jangan henti-hentinya kita sering memberikan sharing, kemudian kita ajak semua teman-teman agar bergabung di Yespreneur. Nah, saya tunggu ya buat
teman-teman yang dari daerah yang belum gabung Yespreneur, harap hubungi Ibu Ani ya. Harap hubungi Ibu Ani atau Mas Iman yang ada di Madiun atau Mas Fian yang ada di Bali, sehingga kita bisa memperkuat wadah kita. Terus setelah kita bergabung, baru kita bisa sharing, bisa membuka jaringan, bisa ya banyak hal yang bisa dilakukan yang seperti tadi disampaikan oleh Mas Iman gitu. Terima kasih, mudah-mudahan semua teman-teman diberi kesehatan. Amin. Amin, amin, Terima amin, kasih amin. Coach Wulan, terima kasih Mas Iman, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di sini. Semoga di acara hari ini kita lebih membuka wawasan lagi, lebih semangat lagi dalam meniti masa depan yang tentunya bisa kita lewati dengan hati yang gembira. Kiranya cukup sekian acara ini, kita sudahi. Apabila ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.